Pemirsa, menurut beberapa keterangan yang berhasil saya himpun ya dari beberapa penjaga di sini dan juga yang pernah mengetahui seluk-beluk gedung ini, di bawah sini sebetulnya ada seperti bunker ya. Bunker itu tempat untuk menyelamatkan diri apabila terjadi perang, untuk apa? Tempat melarikan diri apabila ada pasukan musuh menyerang gitu kan. Seperti halnya beberapa gedung peninggalan zaman penjajahan itu biasanya di bawah sebuah gedung itu memang ada lorong yang menghubungkan ke beberapa tempat di sekitar sini untuk berlari menyelamatkan diri apabila terjadi peperangan. Dan bunker itu sekarang menurut keterangan dari beberapa yang berhasil saya himpun dari info, bunker itu sekarang sudah ditutup pemirsa dan dicor, disemen supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam situ karena mungkin dengan pertimbangan terlalu berbahaya apabila dibuka ada orang masuk ke dalamnya. Pemirsa, sekarang kita menelusuri ruangan-ruangan yang ada di Wisma Gera Tumapel ya, di Jalan Tumapel, Kota Malang. Ini kebetulan hari ini rombongan baik sekali karena paling baik peminat ya di gedung-gedung tua kolonial, peninggalan era kolonial. Pemirsa, ternyata tahun berapa nih Pak? Ada bukunya ya tentang Gera Wisma Tumapel ya. Yang buat buku siapa nih? Pengarangnya? Dwi Cahyono ya, judulnya Malang Telusuri dengan Hati, Dwi Cahyono. Ini isinya tentang Gera Wisma Tumapel semua Pak ya? Bukan. Oh, campuran ya? Campuran. Oh, campuran. Nah, ini. Coba tahun berapa Pak? Terbitan tahun berapa Pak? Saya tahu ya. Cepat sendiri. 2007. Oh, termasuk masih baru ya. Oh, di sini. Tahun 2007 pemirsa. Sekarang sudah nggak ada ya dijual Pak ya sepertinya. Oh iya ya. Ini beberapa ruangan ya. Ini menurut saya ini hampir sama dengan di Lawang Sewu ya. Gedung Belanda rata-rata sama semua. Gedung peninggalan kolonial itu tipikalnya sama pemirsa. Ada lorong-lorong dan ada aula. Biasa di bawah tadi sudah kita melewati aula. Terus sebelah kiri kanan ini ruangan-ruangan ya. Dulu biasa dipakai untuk kamar-kamar, entah kamar atau tempat bekerja. Mirip Lawang Sewu kayak gini betul. Iya. Enggak, tapi rata-rata modelnya bangunan era kolonial hampir sama udah. Cuma tinggal ukurannya besar atau kecil ya. Itu di luar juga banyak. Nanti kita menuju keluar juga. Nah, ini karena beberapa kuncinya ketelingsut ya, nggak lupa menaruhnya, jadi kita buka kunci yang memang ada ini ya, ada kuncinya, pintu yang memang ada kuncinya. Ini menariknya gedung peninggalan zaman era kolonial Belanda pemirsa. Ruangannya ini banyak ya, dan memang berfungsi sebagai tempat untuk mungkin kamar atau tempat tinggal atau mungkin juga untuk tempat bekerja. Nah ini bagian luar pemirsa. Ini bagian luar seperti ini. Nah ini ada lantai menuju ke atas. Ini masih asli pemirsa, besi-besinya ini ya. Ini pintunya juga masih asli seperti ini. Sangat menarik pemirsa sebetulnya. Jadi keunikan dari gedung peninggalan era kolonial Belanda itu salah satunya ornamennya menurut saya. Ornamennya ini sangat unik, sederhana tapi unik dan khas. Seperti ini banyak lorong sebenarnya nih sampai ke sana. Nah, tidak banyak, hampir sama dengan Lawang Sewu Semarang ya. Bentuknya hampir sama, semua gedung peninggalan era kolonial itu bentuknya sama, cuman ukurannya berbeda gitu. Kalau bentuknya sama semua, hampir sama. Dan banyak lorong itu pastinya. Nah, sekarang
rekan-rekan dari volunteer jagar budaya sedang melakukan pengukuran. Tuh, sampai sana, sampai ujung fotonya. Ini sampai melakukan pengukuran, kita melihat ini beberapa ornamennya unik. Ini ada ruangan ke bawah, ini ruangan seperti ruangan bawah tanah ya Pak. Oh, ruangan samping, bukan ruangan bawah tanah bisa. Ini menuju ke samping itu Sungai Berantas belakangnya. Ini ke arah kanan, sana itu ke makam kuno itu yang kemarin kita sempat survei di sana pemirsa. Dan belum diketahui itu makam siapa. Di belakang Geraha Wisma Tumapel ini ke arah kanan itu Sungai Berantas, dan sebelah sana belakangnya, sebelah sana ke kanan ada makam kuno di luar pagarnya Geraha Wisma Tumapel yang kemarin sempat kita survei. Kita kembali lagi ke atas. Ini apa ini, bunker tak? Ini menuju ke atas. Ini aula ya Mas ya, di atas ya? Ada aulanya ya? Nah, ini saya menuju ke atas pemirsa sendiri. Kita mau lihat ke atas, ini kayak menarik nih seperti ini. Ini tempatnya memang nggak terawat karena memang lama nggak dipakai pemirsa. Sayang sekali sebetulnya. Oh, ini ruangannya luas sekali. Modelnya hampir sama. Tapi sepertinya aura mistisnya kuat di sini pemirsa. Ini saya sedikit merasakan aura mistisnya kuat sekali di sini. Mungkin karena bangunan lama nggak pakai ya, jadi ya seperti ini. Sayangnya beberapa kuncinya tidak ada. Saya turun kembali. Ini pemirsa, ini tempat saya lompat kemarin yang pojok itu, tuh pojok tuh. Di sini saya lompat keluar menuju ke makam itu, makam kuno di belakang. Tapi itu menurut Pak RT setempat tidak ada hubungannya dengan Geraha Wisma Tumapel ini. Ini pagarnya seperti ini pemirsa. Ini pagar sepertinya sih masih buatan lama ya, entah baru tahun lama itu. Kita belum sempat tanya tadi. Nah ini gedung bagian belakang seperti ini pemirsa. Itu tadi saya turun dari situ. Itu bagian lurus ke sana, bagian samping kanan menuju ke depan, parkiran depan, bagian utama gedung di depan sana. Terus ini lantai 2 ya, di gedung bagian belakang. Sepertinya yang tadi saya naik ke atas sendirian tadi. Ini bagian belakang dari gedung Geraha Wisma Tumapel. Seperti ini, itu lumayan lebar ini ya, lebar sekali menurut saya, sampai pojok sana. Dan kita lihat di belakang ini ada Sungai Berantas namanya pemirsa. Ini Sungai Berantas ini, itu jembatannya itu. Nah, itu jembatannya. Itu makam tempat kita kemarin ke sana. Itu jembatan menuju ke arah alun-alun itu bisa pemirsa dari sana. Ini jembatan kuno juga nih, zaman Belanda. Dibangun zaman Belanda seperti gedung-gedung khasnya gedung-gedung peninggalan kolonial era Belanda, zaman penjajahan Belanda dulu. Gedung-gedungnya arsitekturnya sangat kuat sekali pemirsa dan masih tegak kokoh berdiri karena di negaranya sendiri di Belanda sana sangat berkembang teknik sipil ya. Teknik sipil itu yang banyak membuat tentang struktur bangunan, juga arsiteknya, bukan hanya bangunan juga jembatan dan juga semua infrastruktur yang ada di sebuah wilayah atau negara. Menarik sekali pemirsa. Semoga kita bisa mempertahankan aset peninggalan kolonial Belanda ini di Kota Malang ini, kepada khususnya ini sekarang di Wisma Geraha Tumapel di Kota Malang, dan tidak punah dan tidak lekang oleh waktu, dan tidak rusak dan tidak dirusak juga oleh beberapa kelompok orang yang mungkin hanya untuk kepentingan bisnis semata. Karena ini peninggalan sejarah ya, untuk pendidikan, edukasi kepada anak cucu kita bahwa negara kita juga pernah mengalami era di mana kita sedang mengalami masa-masa sulit di era penjajahan, dan ini salah satu bukti bahwa memang negara kita dulu di beberapa wilayah di negara kita ini memang
mengalami saat-saat masa penjajahan, mulai dari penjajahan Belanda, Jepang, juga Portugis. Yang ini gedung peninggalan Belanda pemirsa di Kota Malang, di Jalan Tumapel. Namanya Geraha Wisma Tumapel. Ini beberapa lampu-lampu ini pemirsa itu lampu-lampu baru ya, jadi bukan lampu-lampu lama. Mungkin dulunya juga ada lampu-lampu lama, tapi mungkin sudah hilang atau mungkin pecah atau rusak. Ini beberapa ruangan juga ada AC-nya. Pemirsa, menurut beberapa keterangan yang berhasil saya himpun ya dari beberapa penjaga di sini dan juga yang pernah mengetahui seluk-beluk gedung ini, di bawah sini sebetulnya ada seperti bunker ya. Bunker itu tempat untuk menyelamatkan diri apabila terjadi perang, untuk tempat melarikan diri apabila ada pasukan musuh menyerang gitu kan. Seperti halnya beberapa gedung peninggalan zaman penjajahan itu biasanya di bawah sebuah gedung itu memang ada lorong yang menghubungkan ke beberapa tempat di sekitar sini untuk berlari menyelamatkan diri apabila terjadi peperangan. Dan bunker itu sekarang menurut keterangan dari beberapa yang berhasil saya himpun dari info, bunker itu sekarang sudah ditutup pemirsa dan dicor, disemen supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam situ, karena mungkin dengan pertimbangan terlalu berbahaya apabila dibuka ada orang masuk ke dalamnya. Nah, pemirsa, kita sekarang ke bagian samping dari gedung ini, samping kanan dari gedungnya. Ini parkiran atau gedung utama di depan sana, belok ke kiri, itu parkiran itu jalan besar. Ini jalan Majapahit. Kalau sana depan sana, bagian depan di gedung sana, Jalan Tumapel, di tempat Geraha Wisma Tumapel ini. Ini arsitekturnya menarik sekali pemirsa. Ini seperti ini bentuknya gedungnya ini dari samping. Ini beberapa jendela dan pintu juga unik. Ini bagian samping dan ke bawah situ menuju ke makam situs kuno, makam kuno itu yang kemarin sempat kita survei beberapa hari yang lalu. Tapi tidak ada hubungannya dengan Geraha Wisma Tumapel ini pemirsa. Ini bagian belakang ke kanan sana, bagian belakang, di belakang lagi sana ke arah sana ada Sungai Berantas namanya. Jadi gedung ini bagian belakangnya ada Sungai Berantas dan ada di luar pagarnya ada situs makam kuno. Itu beberapa teman-teman sudah melakukan pengukuran. Salam Cangkruan Teras Melodi, salam volunteer Cagar Budaya 2020. Ini pemirsa, ini salah satu bekas bangunan era kolonial Belanda. Ini ada tangga ini menuju ke ruangan yang ada di depan, samping atau belakang. Ini ruangan samping. Ada tangga, ini khasnya di bangunan Belanda. Dan ada buk, kalau Jawa bilang buk, ini buk ini seperti ini pemirsa. Nih. Oh, ini bagian belakang dari Geraha Wisma Tumapel pemirsa. Ini bagian belakang, dan itu di luar pagar itu ada situs makam kuno yang kemarin sempat kita survei, tapi kita belum menemukan titik terang itu makam siapa, karena dari keterangan ketua RT setempat itu beliau juga nggak tahu itu makam siapa, tapi sudah ada di situ sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, ini Geraha Wisma Tumapel bagian belakangnya seperti ini misalnya. Ini bangunannya masih asli, hanya kaca-kacanya ini mungkin beberapa baru. Nah, itu menuju ke tempat parkiran depan tadi, lewat sini. Ini pintu samping masuk, ada bagian atas juga, di atas aula di atas namanya. Ikuti terus perjalanan saya bersama tim volunteer kelompok 3 yang saya pimpin, Hendro Budi Laksono, ya, Hendro BL, dan juga dibantu rekan-rekan dari tim lain untuk mensurvei Geraha Wisma Tumapel di Kota Malang. Salam volunteer 2020, salam Cangkruan Teras Melodi.
Selamat siang Pak Paul ya. Pak Ya, Paul selamat ini siang. penanggung jawab untuk yang mengelola gedung ini Pak ya? Atau gimana? Bukan, saya di rumah tangga. Kalau rumah tangga itu pengelola sarpras secara umum kebersihan, Oh gitu. keamanan. Oh untuk prasarana UM, ya. ya prasarana kebersihan keamanan Ya, Pak Paul ini ya ya, bertanggung jawab ya dari UM ya. UM. Ini Pak, saya mau tanya ini beberapa kan kuncinya memang nggak ada. Itu dulu gimana Pak ceritanya kok sampai kuncinya? Nah, itu yang Dekat perlu, Lingsut. perlu dicek lagi. Oh gitu ya. Ya, belum dicek lagi. Apa sempat dulu memang apa ya di pembangunan waktu pembangunan itu memang rencana mau dipugar apa gimana? Kok sampai kunci-kunci juga baru Pak ya? kunci relatif setelah pemugaran itu kunci ada. Terus Ya. setelah itu kan akan direncanakan untuk apa namanya pengukuran kembali, kemudian Pengukuran, perencanaan Pak. kembali. Oh gitu Ya, jadi kunci-kunci mungkin terbawa. Mungkin. Saya Oh gitu nggak ya. begitu paham. Ya, tapi beberapa kelihatan ya. Untungnya kacanya kan nggak gelap ya. Jadi Iya. ruangannya relatif sama pemirsa, cuma beda ukuran saja. Dan ornamen-ornamen ya di beberapa peninggalan era kolonial hampir sama sebetulnya. Ini hampir sama dengan di Lawang Sewu Pak sebetulnya. Cuman ini kan yang seluruh bangunannya lebih kecil ya, jauh lebih kecil daripada Lawang Sewu. Ini juga saya dengar ada bunkernya di bawah Pak ya. Nah, itu belum tahu ya. Ruang bawah tanah ya. Belum tahu saya. Belum tahu ya. Belum tahu. Oh gitu ya Pak. Ya. Katanya ada bunkernya atau apa itu tapi ditutup ya. Nah, Belum tahu ya. belum tahu. Oh ya, belum valid jadi ya. Gitu ya. Iya. Ini rencana ke depannya gedungnya mau dibuat apa Pak? Kok kosong gini apa nggak rusak kalau dibiarkan kosong seperti ini Pak? Itu juga saya belum bisa menjawab, belum tahu informasi. Belum tahu informasinya ya. Iya. Oh gitu. Gitu. Iya iya. Pak Nah, Pol, bukan wewenang saya untuk Oh, memberikan gitu ya. informasi. Saya khawatirnya nanti saya keliru. Saya keliru ngomong ya. Soalnya kalau di rumah tangga itu kan hanya ada aset, dibersihkan kan gitu ya, Cak, ya, diamankan dirawat ya, gitu dirawat aja. itu perawatan ya, dan Iya, lebih ke perawatan ya untuk Betul, kalau dari perawatan. bidang rumah tangga ya. Iya, hanya perawatan. Perawatan. Dari tahun berapa Pak di sini Pak? Di mana? Em, di UM-nya dan perawat dapat apa tugas? Kalau saya tidak bertugas di sini, saya di universitas secara umum, jadi kampus 1, kampus 2, di beberapa rumah dinas, itu memang wilayah kebersihannya di area Oh rumah gitu tangga. ya. Oh jadi semua yang berhubungan dengan asetnya UM ya? Iya, betul. Itu Kampus perawatannya Pak Paul ya? satu. Ya, jadi kebersihannya. Ya Pak Paul bagian apa Pak di situ Pak? Apa Rumah namanya? tangga. Rumah tangga Kak? Iya. Apa Kasubag rumah tangga Pak? Baru rumah tangga. Kasubag rumah tangga pemirsa Pak Paul ini ya. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya. Ya, terima kasih sudah diizinkan untuk mendata ulang Ya. ya. Semoga nanti kedepannya Siap. dengan kedatangan tim volunteer Jagar Budaya ya kelompok 3 ya kelompok saya yang saya pimpin ini, semoga nanti bisa ditetapkan sebagai salah satu aset Jagar Budaya Kota Malang. Oke, ya. Salam volunteer Jagar Budaya 2020. Salam Cangkruk Anti Ras Melodi.